saya masuk ke alam siluman, itu pas yang ada pohon yang saya gali di situ. Tapi saya nengok ke belakang, kok badan saya ketinggalan. Nah, itu yang bikin saya pertanyaan tuh. Jadi seolah-olah saya itu ditarik, tapi yang di bawah itu sukmanya, badannya tergeletak. Akhirnya masuklah ke gerbang tuh, gerbang siluman tersebut tuh. Itu kata istri saya tuh sempat katanya sudah meninggal waktu saya di bawah siluman ular tersebut tuh. Berarti lama dong? Lama, jadi dari jam habis maghrib saya dipulangin pas azan subuh. Azan subuh tuh saya baru dikembalikan ke jasad saya, masukin lagi, ya maksudnya ditempelin gitu tuh, masuk, gleb. Itu sebelum kamu bikin rumah di situ, saya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun pintu gerbang sudah ada di situ. Kamu seolah-olah pendatang mau menguasai tempat saya, bilangnya. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah untuk ditinggali. Namun bagaimana bila rumah yang kita huni menjadi pintu masuk ke dunia lain? Rumah yang ternyata dibangun di atas portal gaib kerajaan siluman. Kejadian tak diinginkan kerap terjadi. Dari diculik ke alam gaib, ular bermunculan di tengah rumah, hingga gangguan terhadap istri yang menyebabkan keguguran. Kisah nyata ini dialami oleh Abah Ibrahim. Gimana kabarnya Abah Ibrahim? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam. walafiat, kabarnya baik. Syukur. Lama kita nggak jumpa nih Mbak ya. Iya. Jadi Sobat MM yang belum tahu Abah Ibrahim boleh nonton videonya. Nah yang ini nih. Nih ceritanya seru ya waktu Abah menikah dengan jin. Masih Bah menikah dengan jin? Sekarang ini? Ya jarang tuh sekarang. Jarang bertemu. Iya, jarang. Tapi masih suka datang. Iya, sekedar silaturahmi aja. Sapa-sapa ya Bah. Sapa-sapa. Baik. Aktivitas apa Abah sekarang? Ya biasa aja, berkecimpung di dunia otomotif. Otomotif? Oh iya motor ya Bah ya. Motor. Nah Sobat MM, mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan kisah dari Abah Ibrahim. Ini kisahnya unik. Jadi Abah ini ketemu dengan seekor ular, mirip kobra lah begitu Bah ya. Iya. Tapi warnanya 7. 7, kayak pelangi gitu. Kayak pelangi ya. Iya. Jadi dihitung sama Abah itu Iya, 7. dihitung. Bah sebelum berkisah seperti biasa MM memberikan teaser Bah. Iya. Ini nanti untuk Abah ya. Terima kasih sekali nih. Ya nanti dipakai Bah. Ini Iya. edisi baru, edisi terbaru dari Malam Mencekam. Mantap lah. Oke, titipin aja dulu Bah, nanti diambil. Selain ini ada hadiah lainnya Bah. Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah dari Abah Ibrahim yang terjadi di tahun 96 ya Bah. Silakan Bah. Pada awalnya saya diberikan suatu sebidang tanah sama mertua. Tapi posisinya tanah tersebut tidak jauh dari sungai. Begitu saya ada rezeki, biarpun sedikit, tapi saya punya itikat baik, ingin mempunyai rumah. Ya. Dengan bermodalan 30 juta, nah, awal mulanya saya itu bikin pondasi. Tapi masyarakat di daerah tersebut melarang jangan bikin rumah di situ. Karena di situ tempatnya angker, karena di situ ada pohon besar. Tapi mau nggak mau karena tanah tersebut adanya di posisi di pohon tersebut. Akhirnya saya panggil lah tukang gali buat nyongkel akarnya tuh. Akar tersebut akhirnya digali, dikeluarin. Tapi ada suatu kejadian aneh di situ. Si tukang gali itu ketakutan karena ada ular hitam, nggak ada ekornya. Akhirnya lah berhenti untuk gali tersebut tuh.
Dengan lama-lama nunggu 1 jam kemudian akhirnya dilanjutkan. Tapi si ular tersebut nggak ada. Nah, dengan merasa ada keanehan tersebut, akhirnya saya berkonsultasilah dengan seorang kiai. Di situ ada jamaah tahlil gitu. Nah, kiai tersebut memberikan suatu saran. Emang di situ ada namanya pintu goibnya, keluar masuknya bangsa siluman katanya begitu. Tapi gimana ya kata saya tuh, karena sudah dibikin pondasi, sudah mulai kita bikin bangunan. Ya udah kalau kamunya maksa, karena ada kekuatan doa dari situ, Allah bisa mengatur segalanya kata Pak Kiai. Udah kamu amalin aja ini selama 40 hari. Saya diberi sholawat sama Kiai itu 200.000 ditempuh selama 40 hari, berarti semalam saya harus baca 5.000. Itu waktunya juga nggak boleh lesot atau nggak boleh meleset gitu. Setelah jam 12 harus sholat tobat dulu, tahajud segala macem, begitu tawasul kita sholawat lagi. Dengan berjalannya waktu, akhirnya rumah tuh udah jadi sambil saya mengerjakan begitu ya. Begitu 17 hari tersebut, itu saya pulang kerja waktu itu hari Sabtu, jam 3.30 saya mau masuk rumah, saya ngelihat suatu keganjilan karena di depan rumah itu ada seekor ular yang melingkar di depan pintu. Saya perhatikan, kok ular kok aneh sih, ada warnanya sampai 7. Saya perhatikan lagi, ular apaan nih? Terus si ular itu menjulurkan lidahnya, kok lidahnya satu? Nah, saya tanda tanya dari situ tuh. Biasanya kan bercabang kalau ular tuh. Hanya saya ambil garam dapur tuh. Kata orang tua kan katanya kalau garam untuk ngusir ular bisa. Saya inisiatif ambil garam, saya ajanin, saya lemparin ke ularnya. Malah ularnya tuh masuk ke dalam rumah. Dengan secara refleks saya ambil ranting kayu, karena ularnya masuk ke dalam rumah di bawah kursi. Kecil ularnya sih kecil. Cuma yang bikin suatu keanehan itu, saya seumur hidup baru tahu ular itu warnanya ada 7. Kepalanya merah, hitam, putih, terus ada kuningnya, terus ada pinknya, kayak di cat itu. Kok hidup tapi gitu tuh. Begitu saya buka kursi, si ular ini dia mau matok. Akhirnya kan dengan refleks saya bunuh si ular tersebut. Setelah dibunuh, saya nyuruh tetangga. Betul ada tetangga yang bujangan itu lewat. Tolonglah buangin ular itu di sungai. Saya suruh tetangga buang ular ke sungai. Nah, dengan saya tunggu-tunggu, begitu udah lewat maghrib, kok perasaan saya nggak enak gitu. Begitu adzan maghrib selesai, itu hordeng di rumah, hordeng kan ditutup pakai kain, itu kayak hembusan angin. Hordeng tuh keluar semua, ada lilitan semacam angin puting beliung tapi warna hitam. Hitam, dengan seketika dia berwujud sebagai makhluk, yaitu ular, kepalanya ular, badannya orang tegap. Tapi sisiknya itu berupa kayak uang logam yang gede-gede tuh sisik, dengan bau hanyir, matanya merah, lidahnya menjulur. Saya ngerasa ketakutan di situ. Saya lari ke kamar. Saya dikejar. Perasaan saya dia satu, nggak tahu bahwa teman-temannya banyak. Akhirnya saya ditarik. Saya itu seolah kayak jadi tawanan begini.
Nah yang saya aneh itu, saya masuk ke alam siluman, itu pas yang ada pohon yang saya gali di situ. Saya masuknya ke situ perasaan saya tuh. Tapi saya nengok ke belakang, kok badan saya ketinggalan. Nah, itu yang bikin saya pertanyaan tuh. Jadi seolah-olah saya itu ditarik, tapi yang di bawah itu sukmanya. Badannya tergeletak. Akhirnya masuklah ke gerbang tuh, gerbang siluman tersebut tuh. Dengan diseret, dikawal beberapa pasukan silumannya. Akhirnya masuk ke kerajaan si ular tersebut. Itu luar biasa istananya, megah sekali. Warnanya semacam kayak emas, intan berlian itu bergemerlap lah. Mejanya meja semacam kayak giok begitu tuh, meja kursi singgasananya juga. Dalam hati saya terkagum-kagum. Tapi dalam hati saya juga saya bertanya, saya mau diapain nih? Tapi saya ingat apa perkataan Pak Kiai saya. Saya selalu berzikir di situ. Saya dawamkan terus itu sholawat, nggak pernah lepas. Akhirnya saya di kerangkeng, saya diikat, panggil Algojo di situ. Algojo dengan pedang yang besar. Ya, saya tuh mau dipancung. Cuma saya selalu baca itu terus, sholawat terus. Begitu mau ditebas ke leher saya, itu alhamdulillah nggak mempan. Golok yang begitu besarnya itu berbalik. Ini diambil pedang pusaka lagi, tusukin ke dada saya, nggak mempan lagi. Terasa nyata. Cuma perasaan saya nggak nyampe ke kulit gitu. Begitu cep, itu kayak ngeluarin cahaya berat gitu. Begitu tusuk lagi berat. Coba ambil yang itu. Pusaka saya yang benar-benar hebat katanya gitu. Diambil Trisula. Nah di Trisula emang ada suatu getaran yang benar-benar saya ngerasa sakit di situ. Cuma semakin kenceng saya baca sholawatnya di situ. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, minta perlindungan. Apa salah saya ini tuh? Akhirnya masuk ke penjara, di sel itu. Karena segala semacam senjata nggak mengenai badan saya. Akhirnya saya masuk di penjara. Nah ini para menteri-menteri dari kerajaan siluman tersebut tuh berunding dengan si ratu. Nah, saya tuh munajat sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Barangkali saya setelah membunuh makhluk atau membunuh ular, saya bilang begitu. Waktu saya ngucapin begitu, si ratu dengar. Akhirnya saya dipanggil sama ratunya tuh. Rempukan tersebut, saya diinformasikan, ya udah sekarang begini. Memang secara garis besar rakyat saya salah, katanya begitu. Tapi kamu juga salah. Masalahnya bukan apa-apa. Itu sebelum kamu bikin rumah di situ, saya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun pintu gerbang sudah ada di situ. Kamu seolah-olah pendatang mau menguasai tempat saya, bilangnya begitu. Bentuk ratunya sih emang cantik ya, cantik. Cuma rajanya ini yang menyeramkan nih. Sama manusia cuma mukanya muka ular. Mukanya ular. Taringnya panjang gitu. Cuma sisiknya itu kayak uang logam gitu. Kalau yang rajanya. Tapi kalau ratunya enggak. Kayak bentuk manusia tapi cantik. Sepenglihatan saya gitu. Si pengawal-pengawal seperti Pengawal-pengawalnya juga begitu. Rata-rata tuh. Mukanya persis kayak rajanya begitu. Justru mukanya serem-serem. Bentuknya tuh aneh-aneh lah. Nah di dalam ketakutan tersebut, akhirnya saya tuh disidang lagi. Ya sudah sekarang begini.
saya minta maaf, bilangnya gitu. Saya kembalikan kamu ke jasad kamu, bilangnya gitu. Akhirnya dipanggil tuh si punggawanya itu, tolong nih anterin. Tapi sebelum kamu pulang, kata si ratunya tuh, nanti kalau ada apa-apa dengan rakyat saya, kamu bacain ini ya. Nanti kamu nggak bakal diganggu sama rakyat saya. Akhirnya dengan kebijakannya si ratu, saya dikasih suatu mantra sama ratu. Tapi yang saya nggak mengerti, sampai sekarang tuh mantra tersebut nggak lepas dari saya tuh. Selalu ingat, kalau ingat ular pasti baca itu. Itu bahasanya bahasa kayak Jawa Sangsekerta gitu loh mas. Ya, saya juga sulit dimengerti bahasanya. Pas saya dipulangin ke rumah, itu kata istri saya tuh sempat katanya sudah meninggal. Waktu saya dibawa siluman ular tersebut tuh. Berarti lama dong? Lama, jadi dari jam habis maghrib saya dipulangin pas azan subuh. Adzan subuh tuh saya baru dikembalikan ke jasad saya, masukin lagi, ya maksudnya ditempelin gitu tuh, masuk, gleb. Nah dari situ cerita istri tuh, Pak bapak tuh tadi diajiin segala macem, katanya udah meninggal, itu ini segala. Ya nggak tahu ada apa sih ini rame-rame, tak bilang gitu. Akhirnya saya cerita sama istri itu. Nah setelah kejadian itu 3 hari kemudian tetangga saya digigit ular, meninggal, badannya sampai biru gosong semua. Saya di situ ngerasa bersalah. Kenapa saya nyuruh itu yang ngebuang ularnya? Kenapa nggak saya aja dulu kemarin dulu saya yang buang. Akhirnya saya lapor Pak Kiai, kemarin saya kejadian begini-begini. Alhamdulillah untung kamu selamat. Kalau enggak, kamu sudah dipenjarakan ke makhluk siluman tersebut. Untungnya waktu saya dikembalikan itu di rumah juga selalu ngaji, mengamalkan sesuatu biar saya kembali. Saya juga di tempatnya siluman tersebut, saya nggak lepas dari sholawat. Seminggu kemudian selalu saya diteror. Tapi dengan bacaan itu yang si ratu kasih, si ular tuh pergi lagi. Datang lagi. Dikasih minum pagi sama istri, itu kasih teh manis. Itu sudah melingkar di gelas si ular tuh. Kalau saya ambil gelas tersebut, otomatis saya dipatok. Kalau ini hitam, kobra itu. Hitam banget. Bentuknya nggak besar, cuma 30 cm. Saya perhatiin lagi, kok lidahnya satu. Udah suruh pergi, saya nggak berani bunuh lagi. Pagi-pagi, seminggu kemudian datang lagi. Itu yang gedenya, luar biasa gede. Di pojok rumah, di tempat tong sampah, saya kebetulan punya burung, bunyi terus. Saya usir keluar tuh dia nggak mau. Saya pukul-pukul nggak pernah kena. Dia seolah-olah tahu nih arahnya mau mukul kemana, dia lari ke sini. Akhirnya si ular tersebut tuh loncat mau nyerang saya sambil nyembur. Saya naik motor. Karena saya loncat otomatis motor nindiin si ular. Saya matiin juga tuh ular tuh. Sambil baca itu. Setelah kejadian itu saya tuntaskan tuh. Dengan diberikan suatu amalan tersebut dari kiai itu selama 40 hari. Begitu hari ke-40-nya, pas jam 12 malam, si makhluk itu datang lagi.
Pas saya lagi zikir, berhenti kamu, dengan wujud yang begitu tuh di depan muka saya. Ini semacam kayak jenderal-jenderalnya begitu tuh, tinggi besar, bahkan tempat kamar saya udah nggak muat, itunya hadir di depan saya lagi zikir, sampai dia begini sambil melotot, udah berhenti, mau apa kamu, berhenti. Tapi dengan keyakinan saya, ya Allah, bakar ya Allah. Detik itu juga si makhluk itu seolah disambar petir, kayak disambar petir penglihatan saya. Jos, kebakar si makhluk, bakar sampai keluar asap hitam tuh, terus pergi. Nah udah begitu selesai, itu sering sekali saya dikasih suatu barang gitu. Pertama, keris kecil ada di depan rumah. Besoknya lagi setelah malam Jumat, itu ada batu yang merah, itu dari atas tuh turun, serot. Ke situ dapat lagi, saya simpan lagi. Seminggu lagi kemudian ada semacam kayak pelor tapi ada huruf Arabnya gitu tuh, bulat. Kok berat amat nih batu. Setelah saya cuci, kok ini bukan batu, besi ya. Cuma kok ada lafaz Al-Qur'annya gitu. Saya simpan lagi. Nah, setelah kejadian itu teror tuh nggak berhenti. Kalau ada saya sih nggak masalah. Tapi ke istri timbulnya tuh sering ada suatu penampakan. Dia lewat lagi kadang kamar mandi dengan wujud begitu. Yang nama istri kan pasti takut. Kadang-kadang berwujud saya duduk di kursi katanya gitu. Sampai saya itu nggak berhenti di situ, tetap saya jalanin selama 7 hari itu. Ya ini rumah-rumah saya susah payah saya bangun rumah, masa saya kalah sama bangsa begitu, saya pikir begitu. Saya dalam hati ngomong, ya Allah mudah-mudahan kasih jalan keluar, gimana caranya nih. Hanya saya ngomong sendiri sama makhluk tersebut. Saya baca itu, saya ngomong, ya sama-sama aja lah. Kamu di dunia kamu, saya di dunia saya, jangan saling ganggu, saya bilang gitu. Jangan suka menampakkan ke anak saya, jangan suka menampakkan ke istri saya, bagaimanapun juga mereka merasa ketakutan. Setelah kejadian itu, ayah terus terang aja, saya dapat musibah Mak. Kejadian itu tuh. Begitu habis sholat duhur, saya coba motor. Jadi motor baru, itu ereking lah waktu itu. 97 lagi booming-boomingnya ereking. Dia minta di tune up biar larinya kencang. Bagaimana caranya, sok biayanya berapa. Dari malam sampai siang, begitu habis duhur, selesai, motor jadi nih. Begitu saya coba Mak, saya pakai helm. Biasanya saya nggak pernah pakai helm itu, pakai motor. Mau tahu tarikannya kayak apa gitu. Gak taunya lagi kenceng, balik lagi karena di sininya mumbul gitu, ada semacam jembatan, akhirnya kan jalannya agak bergelombang gitu ya. Itu sih motor terbang, saya di sini mobil itu adu banteng, helm itu pecah. Alhamdulillah kepala nggak apa-apa, cuma lecet sedikit, motor hancur jadi 2, mobilnya malik, tumbang begini, rubuh. Itu kalau nggak salah mobil tap diesel. Begitu pulang, yang punya motor nanyain, aduh motor saya kayak gini, gimana nih, saya harus gantiin. Udah kamu jangan cerita masalah motor, gampang motor saya beli lagi, nah, bilangnya gitu. Kamu kerja di sana gaji berapa? Udah ikut saya aja, bilangnya begitu. Ya pernah juga ada suatu kejadian yang di luar nalar lah boleh katakan.
pada suatu malam saya itu pergi izin sama istri. Tapi begitu katanya nggak lama saya itu pulang lagi dengan kondisi motor yang sama, dengan baju yang sama. Istri nanyain, kenapa Pak pulang lagi? Enggak aja, nggak jadi acaranya gitu. Loh sih, kenapa? Sih bilang, ya nggak apa-apa nggak jadi. Akhirnya lama-lama istri tuh rasa curiga, kok suami saya kayak gitu sih, sifatnya beda kan gitu. Lalu berpikir, kok baunya beda kayak agak-agak bau amis begini gitu bilang. Terus sering mainin lidah gitu. Dikit-dikit dia kalau ngomong lidahnya sering melet-melet gitu. Dia tuh curiga. Tapi yang nggak ngertinya tuh semua percis kayak saya. Dan nggak lama kemudian saya tuh datang. Tapi tiba-tiba saya yang ada di rumah itu udah nggak ada. Cik, kamu kan tadi ada di sini. Ini motornya nggak ada. Kapan? Ya baru tadi. Kalau tadi siapa sih bilang gitu. Nah itu Pak. Itu bisa menyerupai saya di situ. Karena benar-benar tempat pintu gerbangnya si siluman tersebut sudah menguasain di ruang lingkup rumah saya. Apapun dia bisa perlakukan. Karena dia selalu monitoring apa yang ada di rumah. Liatin. Itu bahaya ya kalau dia datang malam. Ya bahaya abang-abang kalau ada. umpamanya nyerupain saya, umpamanya tidur bareng kan bahaya Ya juga. itu. Itu Nggak sempat kejadian itu. sempat hampir kejadian, tapi saya bangun. Saya tanya, kamu kenapa? Au gitu tuh. Terus dia astagfirullahaladzim. Cik, kenapa sih Pak? Cik, kamu tadi nggak pakai baju, Cik, bilang gitu. Apa dong saya pakai sarung gini? Tadi siapa ya? Tuh, udah sampai situ. Yang namanya bangsa siluman tuh pandai sekali mengelabui kita tuh. Kalau ngelihat kita keseharian, oh begini-begini, ada istrinya. Yang namanya seorang istri kadang-kadang kan nggak pakai baju, salin segala macam, pasti kan lihat dia tuh. Ada ketertarikan juga. Di situ bahayanya. Makanya kalau apalagi kalau rumah-rumah yang benar-benar lama nggak ditungguin, ada pintu goibnya di situ. Waduh, benar-benar. Padahal itu saya bikin rumah tersebut, segala ritual saya lakukan, syariat secara Islamia juga saya lakukan. Harus mencangkul dari kanan dulu, azan dulu, qomat dulu. Mau masukin kayu ke atas sunan juga itu kita harus azan dulu, harus ada bendera segala macam, ritual segala macam kan, bikin ibaratnya berkat segala macam, tumpeng. Untuk ke masyarakat di situ biar nyaksiin, kita makan-makan bareng di situ, tawasulan juga di situ. Itu posisinya di sebelah mana rumah posisinya? Portal gaib itu. Itu pas di ruang makan, ruang ruang tengah. makan. Iya, di ruang tengah. Itu juga beberapa kali diuruk selalu ambles. Udah di keramik segala macam, ambles lagi. Diuruk lagi, diberesin, di keramik lagi. Bolong lagi gitu. Jadi nggak pernah rapi. Cirinya tuh begitu. Akhirnya saya tuh berpikir terus bagaimana nih ya. Sedangkan di rumah saya itu yang saya tempatin di ruang tengah itu kan pintu gerbangnya goib tuh. Itu adalah tempat saya, tempat makan di situ. Saya berpikir terus, duh kalau kayak segini sih saya capek. Akhirnya ada suatu temen, aduh rumahnya baru ya, iya saya mau jual rumah, tukeran aja dah, saya bilang gitu. Ya sok kalau nambah. Akhirnya rumah tersebut
saya tuker guling, nggak apa-apa lah nambah, karena saya merasa was-was di situ. Biar bagaimanapun karena mereka itu sudah berdomisili lama di situ, makanya biar bagaimanapun kita nggak bisa. Mereka juga punya pintu masuknya, sedangkan kita ganggu gimana? Dari terornya si siluman ini, kalau ratunya sih beritikat baik, tapi enggak, kenyataannya enggak begitu. Tetap di belakang hari itu ada suatu dendam. Kapan kita lengahnya di situ? Dan itu yang kejadian juga yang sangat mengerikan di situ waktu istri saya juga hamil anak kedua. Anak kedua tersebut, si istri itu selalu mengeluh, aduh perutnya sakit lagi. Akhirnya saya periksa ke dokter, balik lagi, berobat jalan. Seminggu kemudian kambuh lagi, begitu lagi. Akhirnya keguguran lah istri di situ. Sekarang juga setiap kali orang yang nempatin yang rumah saya tersebut, beberapa orang di situ, Bang Ayah, itu selalu keguguran. Karena beda kalau auranya itu, kalau orang hamil, kalau siluman itu auranya beda, selalu keguguran. Jual lagi sama orang, masuk lagi situ. Udah hamil keguguran lagi, udah beberapa kali. Yang namanya makhluk begitu kalau sudah bau darah tuh beda. Tidak ada perjanjian yang awalnya A, akhirnya B. Karena begitu. Biarpun saya beberapa kali lihat ular lagi, baca itu dia pergi lagi, tapi yang namanya begitu tuh dia haus darah. Setelah keguguran, akhirnya punya asumsi, mendingan nih gimana nih caranya nih. Nah, dengan segala cara saya protes ke diri saya tuh terhadap ratunya. Bagaimana caranya saya mau nemuin, karena saya mempunyai rasa penasaran di situ. Kok masih ganggu keluarga saya nih. Cara ketemu dengan ratunya gimana? Nah, caranya saya ritual doa yang si ratu itu kasih, ya saya baca terus. Saya ngomong dalam hati, ini yang ngasih doa saya minta ketemu, begitu. Dengan keyakinan saya diem, akhirnya hadir si ratu tersebut. Itu pas tempat di pinggir sungai itu ada semacam pohon kayak semacam sekarang pandan ri itu, pandan tapi yang besar itu ada durinya. Di situ ada semacam lubang besar di situ. Saya di situ berdiri, saya panggil namanya, saya bawa kemenyan sama kembang melati, dia kan pesannya begitu. Akhirnya bawa kemenyan, kembang melati di situ, saya panggil. Antara sadar dan tidak sadar keluar. Disitulah saya minta perjanjian. Saya minta, kamu sudah memandatkan saya memberikan suatu amalan begini-begini, dan saya minta keluarga kamu jangan sekali-kali kamu mengganggu masyarakat di sini. Ratu setuju, tapi dengan satu syarat, katanya begitu. Apa syaratnya? Syaratnya katanya begitu, saya minta kepala kambing. Aduh, saya nggak sanggup. Akhirnya saya berempuk di situ sama warga. Bagaimana nih warga nih, biar lingkungan kita di sini aman segala sesuatu, ya. Dengan kesadaran masyarakat di situ, akhirnya terkumpullah uang sekisaran 300.000. Kita nggak beli kambingnya, beli kepalanya aja. Akhirnya ke pasar Pleret di situ, diembat-embat beli kambingnya.
Ini si kepala kambing saya bungkus sama lawon putih, dikasih kembang 7, akhirnya digali di situ di depan pintu kerajaannya ya. Kalau setelah kasat mata sih itu kan kebon lah, boleh katakan pinggir sungai dengan pohon-pohon yang rindang, tapi ada gua kecil di situ. Digali di situ sama masyarakat dengan warga di situ. Wah, jadi ada yang mau bilang musyrik. Lah, peduli setan. Kamu nggak bakal ngerti, saya bilang. Yang penting sih saya minta yang penghuni di sini dengan kalian-kalian yang ada di sini, dia lebih lama di sini. Yang menunggu di sini. Saya sekedar pendatang. Saya minta izin lah, ibaratnya begitu. Saya dimasukin kepala kambing dulu, pendem. Tapi ya dengan keyakinan tetaplah saya memunajat sama Allah, minta keselamatan kan. Alhamdulillah Bang Ai, sekarang biarpun ada ular tapi nggak pernah ganggu tempat di situ. Banyak ular sampai beberapa kali banyak orang yang ngambil pawang-pawang ular, ngambil di situ nggak pernah kena. Udah dipegang nih, lepas, masuk lubang hilang, bingung. Akhirnya saya bilang, Mas, udah jangan ambil ular di sini. Kalau kamu mau selamat, jangan ganggu ular yang ada di sini. Makanya alhamdulillah sekarang tempatnya udah aman, makanya. Jadi berhati-hati kalau umpamanya kita ada binatang melata, ular atau segala macam. Kadang-kadang ada suatu isyarat. Cirinya kalau ular siluman itu dia lidahnya satu, udah gitu aja. Kalau 2 ya ular biasa lah, ular alam gitu maksudnya. Kalau udah melet 1 itu hati-hati. Dan kalau bentuknya yang aneh-aneh, nah jangan sekali-kali kita bunuh. Sampai sekarang amalannya masih inget ya? Saya masih ingat. Jadi setiap baca itu ular pasti minggir. Saya ngomong baca itu 3 kali, kata dia kan 3 kali ya. Nah, udah ngomong itu saya ngomong sendiri, udah sana pergi, jangan ganggu. Dia tuh udah nongol begini, dia langsung begini, langsung pergi. Kemarin juga waktu saya mancing ke Balong Setu ada ular, Pak, ada ular, udah jangan diem dulu, diam. Saya bacain itu, dia pergi. Nah, itu banyak kejadian-kejadian kalau emang nemuin ular gitu. Dan saya juga berkenalan dengan pawang ular begitu ya. Saya sengaja mau tahu ibaratnya amalan tersebut ini kira-kira masih bisa mengena nggak sama, karena banyak ular di situ. Saya coba gitu tuh. Saya baca begitu, setelah lihat. Ternyata ular semuanya tunduk. Yang tadinya berdiri begini langsung begini. Oh iya benar berarti nih, nggak main-main. Karena bangsa itu kan tahu ada suatu kunci amalan yang menurut mereka itu adalah suatu sinyal barangkali ini, wah ini warga saya lah, ibaratnya begitu. Dari kisah ini ada pesan yang ingin disampaikan nggak, Bah? Misalnya untuk membuka lahan, bangun rumah, perhatikan tanda-tanda di daerah sekitar. Ada nggak pesan untuk itu? Ada sih Bang Ai, terutama gini ya, kita kalau bangun rumah itu otomatis kan kita harus minta izin sama sesepuh yang berdomisili di situ, minta izin dulu, atau pemuka agama kita undang. Nah, kita izin sama masyarakat di situ dan kita tanya ada sesuatu hal nggak kalau saya bikin rumah di situ atau suatu keganjilan. Itu harus benar-benar hati-hati. Dan kedua juga kalau bikin rumah kan orang biasanya itu nggak asal aja, harus ukurannya segini, ngadep pintunya kemana, itu ada hitung-hitungannya lah kalau menurut orang tua. Jadi pesan saya berhati-hati kalau memang kita mau bikin suatu rumah. Kalau rumah kan ibaratnya iman, karena di situ rumahku, istanaku kan gitu Bang Ayah. Betul. Jadi juga untuk yang lain-lain kalau beli rumah komplek ya.
susah kan mendeteksinya ya. Karena sudah jadi ke rumahnya itu. Iya. Kalau untuk rumah komplek, kitanya harus benar-benar istiqomah lah, biar rumah tersebut ada nur atau cahaya. Semuanya kan milik Allah semua. Tapi tergantung itikat kita yang punya rumahnya. Insya Allah jadi baik ya. Insya Allah jadi baik. Nah, untuk membunuh ular atau hewan-hewan yang aneh itu sebaiknya jangan dilakukan ya, Bah. Jangan sekali-kali kita membunuh ular yang benar-benar ada keganjilan atau aneh. Jangan aja. Itu akibatnya fatal. Seperti kisah ini ya. Kisah ini yang pernah saya alami gitu. Selain ular, apa makhluk lain yang dianggap angker lah gitu? Ya kebanyakan sih dari situ kan, terutama identik ya, kalau namanya makhluk siluman itu kan seringkali kan ular atau buaya. Tapi umumnya untuk di masyarakat kita di sini itu ular sangat identik. Tiba-tiba di rumah ada ular, itu pertanda ya? Kalau tiba-tiba ada ular bertanda, kadang-kadang kita punya ijab belum pernah dilaksanakan. Oh, Dia tandanya itu. Iya, dia nagih janji. Itu juga nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Itu ada isyarat. Kamu punya janji nih belum dilaksanakan. Itu pasti didatengin ular. Nazar gitu. Najar, kita punya najar gitu tuh. Itu pasti didatengin ular. Berapa kali kita datangan ular. Berarti kita punya keinginan sesuatu, tapi belum tercapai nih. Setelah tercapai, dia lupa nazarnya. Dia pasti didatengin. Suatu isyarat. Baik. Sobat Malam Mencekam, ambil hikmah dari kisah Abah Ibrahim ini. Jadi jangan sembarangan membunuh hewan yang datang ke rumah kita ya. Akibatnya bisa fatal tadi seperti yang ada di kisah Abah Ibrahim. Terima kasih Abah atas kisah yang menginspirasi ini. Kita ambil hikmahnya dan jangan lupa tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhir kata Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.